Dalam perjalanan spiritual, kebangkitan sejati sering digambarkan sebagai momen pembukaan atau pencerahan, di mana seseorang mulai merasakan dirinya sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar, melepaskan keterikatan pada identitas pribadi. Namun, di sisi lain, muncul fenomena yang disebut persona spiritual, citra diri yang tampak spiritual, tetapi sebenarnya merupakan mekanisme ego yang rumit. Kebangkitan sejati adalah pengalaman yang menggugah kesadaran mendalam, seakan merobohkan tembok-tembok ego yang telah lama membatasi pandangan kita. Saat kebangkitan sejati terjadi, seseorang mulai merasakan kehadiran saksi batin yang lebih murni dan tak terpisahkan dari alam semesta. Ini bukan sekadar perubahan pola pikir atau penerimaan ide-ide spiritual. Lebih dalam dari itu, kebangkitan sejati adalah pencapaian langsung akan diri non-fisik, atau kesadaran yang bebas dari identitas personal. Ini adalah pengalaman menyadari keterhubungan dan kehampaan sekaligus, membawa kita pada pemahaman bahwa aku bukanlah sekadar tubuh atau pikiran yang berubah-ubah. Dengan kebangkitan sejati, terjadi proses disidentifikasi. Kita mulai melihat ego kita, emosi kita, dan bahkan pikiran kita sebagai sesuatu yang dapat diamati dari sudut pandang yang lebih luas dan tenang. Identitas lama tampak memudar seiring bertumbuhnya kesadaran akan diri yang lebih sejati, mendorong kita untuk hidup tanpa terjebak dalam penilaian dan keinginan yang dulu menguasai. Namun, dalam perjalanan ini, seringkali ego membangun benteng baru, yaitu persona spiritual. Persona ini, meskipun tampak spiritual di permukaan, adalah bentuk identitas baru yang ego gunakan untuk melindungi diri dari rasa sakit dan ketidaknyamanan emosional yang mendalam. Persona spiritual adalah ego yang beradaptasi, bukan ego yang ditransendensi. Orang yang terjebak dalam persona ini mungkin terlihat sangat tenang, bijaksana, atau bahkan tercerahkan, tetapi dalam hati mereka masih terkunci dalam ketakutan yang mereka coba sembunyikan di balik topeng spiritual. Persona spiritual memungkinkan seseorang menghindari masalah emosional dan pengalaman manusiawi yang dianggap terlalu rendah. Disinilah perbedaan antara kebangkitan sejati dan persona spiritual terlihat jelas. Kebangkitan sejati mendorong kita menerima dan mengintegrasikan semua aspek diri, baik yang terang maupun yang gelap, sedangkan persona spiritual adalah jalan pintas yang berusaha melewati aspek-aspek diri yang tidak nyaman atau kurang menyenangkan. Menggali kebangkitan sejati bukanlah tentang menjadi lebih baik atau positif setiap saat, melainkan tentang kejujuran total pada diri sendiri, tanpa topeng. Kebangkitan sejati membutuhkan keberanian untuk menghadapi sisi gelap, rasa sakit, dan kerentanan kita dengan lapang dada. Dalam proses ini, kita belajar bahwa tidak ada bagian dari diri yang perlu ditolak atau disangkal. Semua adalah bagian dari perjalanan yang membawa kita lebih dekat pada realisasi diri. Sebaliknya, persona spiritual sering menempatkan kita di atas atau di luar pengalaman manusiawi yang sejati, membuat kita enggan merasakan emosi yang dianggap rendah. Mereka yang terjebak dalam persona ini cenderung menyangkal atau mengabaikan konflik batin dan luka emosional. Persona spiritual bisa membuat kita merasa lebih suci atau lebih terbangun, tetapi di balik citra itu terdapat keterikatan ego yang berusaha keras mempertahankan rasa aman. Kebangkitan sejati bukanlah jalan yang mudah, tetapi justru dalam kesulitan dan keterbukaan kita menemukan kebebasan sejati. Melewati jebakan persona spiritual berarti belajar untuk menerima diri dengan jujur dan merangkul kehidupan dalam segala kompleksitasnya. Kebangkitan sejati mengajarkan kita untuk menyatu dengan kehidupan, bukan untuk menghindarinya. Fenomena persona spiritual tidak muncul begitu saja, melainkan sebagai mekanisme yang berkembang melalui pengalaman sosial dan emosional yang kompleks. Persona ini terbentuk sebagai respons terhadap kebutuhan manusia untuk merasa aman dan diterima dalam lingkup spiritual, namun diwarnai oleh trauma dan ketidaknyamanan yang ingin disembunyikan. Mari kita telusuri lebih dalam dua elemen utama yang kerap membentuk persona spiritual: pengaruh sosial dan emulasi serta peran trauma dalam menghindari penderitaan. Dalam lingkungan sosial, khususnya di kalangan komunitas spiritual, terdapat kecenderungan untuk melihat perilaku-perilaku tertentu sebagai tanda kebangkitan atau pencerahan.
Orang-orang mulai mengamati bagaimana orang lain yang dianggap lebih terbangun bersikap, berbicara, atau merespons keadaan. Emulasi, atau keinginan untuk meniru, muncul dari dorongan alami manusia untuk mencari panutan dan terhubung. Namun, saat seseorang mencoba meniru hal-hal tersebut tanpa memahami kedalaman batinnya, yang terbentuk adalah sekadar citra yang tidak menyentuh esensi. Dengan kata lain, seseorang mungkin belajar untuk terlihat damai, bijaksana, atau tenang di luar, tetapi batinnya belum benar-benar mencapai kedamaian itu. Persona spiritual terbentuk sebagai tiruan dari sesuatu yang sejati, tetapi hanya permukaannya saja yang diambil. Alih-alih melalui proses penghayatan yang dalam, mereka yang membentuk persona spiritual ini cenderung memperhatikan simbol dan perilaku yang tampak, gaya bicara, kata-kata yang dipilih, bahkan ekspresi wajah yang tenang, demi mendapatkan pengakuan sebagai orang yang telah bangkit. Tanpa disadari, persona spiritual adalah cermin dari aspirasi ego untuk memenuhi kebutuhan status dan validasi, bukan sarana mencapai keaslian atau pemahaman. Selain pengaruh sosial, persona spiritual seringkali terbentuk sebagai mekanisme untuk menghindari rasa sakit yang dalam. Trauma emosional, terutama yang terjadi dalam hubungan atau peristiwa masa lalu, menciptakan luka yang sulit dihadapi. Orang yang mengalami trauma sering mencari pelarian dari ketidaknyamanan emosional tersebut, dan dunia spiritual tampak sebagai ruang yang aman, bebas dari penghakiman duniawi dan konflik batin yang berat. Namun, alih-alih membawa penyembuhan, identitas spiritual yang mereka bentuk hanya menjadi perisai baru yang menghalangi konfrontasi dengan luka batin. Bagi mereka yang berjuang dengan trauma, persona spiritual adalah bentuk penyangkalan halus. Dengan merangkul identitas spiritual, mereka menciptakan sebuah zona aman di mana emosi dan kenangan yang menyakitkan tidak perlu dihadapi. Dunia batin mereka tampak terjaga, namun sesungguhnya mereka sedang menghindari transformasi sejati yang hanya dapat dicapai dengan keberanian untuk menghadapi kegelapan dalam diri. Dengan mengidentifikasi diri sebagai sosok yang damai, tercerahkan, atau suci, mereka menghindari konfrontasi dengan aspek-aspek diri yang rentan, takut bahwa keterbukaan terhadap luka akan menghancurkan citra spiritual yang telah dibangun. Persona spiritual adalah benteng yang melindungi dari rasa sakit dan ketidakpastian, tetapi juga sebuah ilusi. Ketika seseorang mengidentifikasi diri dengan persona spiritual, mereka mungkin merasa aman sementara. Namun pada kenyataannya, mereka semakin menjauh dari kebangkitan sejati. Persona ini menyembunyikan rasa takut, ketidakpastian, dan kerentanan di balik citra yang tampak sempurna. Dengan cara ini, persona spiritual tidak hanya menjadi pelarian, tetapi juga penghalang dari proses penyembuhan dan transformasi yang lebih dalam. Namun, realitas perjalanan spiritual yang sejati memerlukan keberanian untuk menghadapi luka-luka ini, tanpa tergoda untuk membentuk benteng pelindung. Pada akhirnya, jalan menuju kebangkitan adalah jalan menuju keutuhan, bukan pemutusan atau penghindaran bagian-bagian diri. Keberanian untuk menanggalkan persona spiritual dan mengakui ketakutan, trauma, dan kesalahan adalah langkah awal menuju integrasi sejati. Dan hanya dengan melepaskan ilusi persona spiritual ini, seseorang dapat menyelami kedalaman jiwa dan menemukan kebebasan yang sesungguhnya. Kebebasan dari kebutuhan untuk tampil spiritual dan berani hadir apa adanya. Persona spiritual adalah lapisan yang menutupi identitas sejati, memberikan kesan kebangkitan, tetapi seringkali menjadi ilusi yang memperdaya. Persona ini dapat dilihat melalui serangkaian ciri yang menggugah keraguan tentang keaslian, dan jika diperhatikan dengan tajam, menunjukkan ketidakautentikan yang jauh dari kebangkitan sejati. Mengenali tanda-tanda persona spiritual adalah langkah penting dalam membedakan kebangkitan sejati dari kedok ego yang berselimut spiritualitas. Di bawah ini adalah beberapa ciri-ciri dan tanda yang membantu kita mengenali persona spiritual. 1. Kepalsuan emosional, ketenangan yang dipaksakan. Seseorang yang berada dalam persona spiritual cenderung memproyeksikan citra ketenangan atau kedamaian yang nyaris tak tergoyahkan. Mereka menghindari ekspresi emosi yang dianggap negatif karena merasa bahwa menunjukkan emosi akan merusak citra kesadaran tinggi yang ingin dipertahankan. Namun,
Ketenangan ini bukanlah hasil dari kebijaksanaan atau kedalaman batin yang sejati. Sebaliknya, itu adalah ketenangan yang dipaksakan. Dalam menghadapi konflik atau situasi yang menantang, mereka memilih untuk menyembunyikan perasaan daripada merangkul kemanusiaan mereka secara penuh. Kepalsuan emosional ini adalah tembok pelindung yang rapuh, membatasi mereka dari mengalami hidup sepenuhnya. 2. Sikap superioritas spiritual, rasa lebih tercerahkan dari orang lain. Persona spiritual sering terlihat dalam bentuk sikap yang merendahkan orang lain. Mereka mungkin memberikan nasihat yang terkesan bijaksana, tetapi penuh dengan nada superioritas, seolah-olah mereka telah mencapai puncak kebangkitan yang orang lain masih perlu kejar. Ini adalah ego yang berkedok kebijaksanaan, keinginan untuk merasa lebih tinggi atau lebih terbangun dari orang lain. Ketika mereka memberi saran, seringkali ada perasaan bahwa nasihat itu bukan ditujukan untuk membantu, tetapi untuk menunjukkan posisi mereka yang lebih tinggi dalam spiritualitas. Ini adalah jebakan ego, bukan tanda kebangkitan sejati. 3. Kepersonaan yang kaku dan satu dimensi, kehilangan kompleksitas kemanusiaan. Persona spiritual menciptakan citra diri yang sangat kaku. Seseorang yang terperangkap dalam persona ini akan membatasi dirinya pada satu aspek kepribadian yang baik, sambil mengabaikan kompleksitas dirinya sebagai manusia. Mereka kehilangan fleksibilitas, selalu berusaha untuk mempertahankan sikap yang dianggap spiritual, tanpa ada kebebasan untuk mengekspresikan seluruh aspek diri. Dengan cara ini, mereka terlihat satu dimensi dan terjebak dalam identitas sempit yang tak bisa beradaptasi dengan dinamika kehidupan. Berikut tanda-tanda kehilangan keterhubungan yang asli. 1. Resistensi terhadap emosi negatif dan keterlibatan manusiawi. Mereka yang terjebak dalam persona spiritual kerap kali memiliki ketahanan terhadap pengalaman yang penuh emosi negatif atau keterlibatan manusiawi yang kompleks. Mereka lebih memilih interaksi yang tampak damai dan menenangkan, menghindari sisi-sisi kehidupan yang dianggap penuh konflik atau kurang spiritual. Dalam kedalaman hati mereka, ada ketakutan yang mendalam untuk menghadapi ketidakpastian atau ketidaknyamanan. Penghindaran ini menciptakan jarak antara mereka dan realitas kehidupan, membuat mereka terputus dari pengalaman manusiawi yang sesungguhnya. 2. Penghindaran konsep korban, penyangkalan atas kerentanan diri. Seseorang yang terjebak dalam persona spiritual seringkali menolak gagasan bahwa dirinya atau orang lain bisa menjadi korban. Mereka mengabaikan situasi-situasi di mana manusia, pada titik tertentu, bisa merasa lemah atau tanpa daya. Mereka cenderung mengedepankan kekuatan di setiap situasi, berusaha keras menunjukkan bahwa mereka berada di atas pengalaman pahit. Penghindaran ini adalah mekanisme pelarian yang menghambat keterhubungan dengan sisi manusiawi yang sebenarnya rapuh dan rentan. Disinilah mereka kehilangan kemampuan untuk benar-benar memahami dan merasakan empati sejati, karena kerentanan dan kepedihan dianggap sebagai kelemahan yang harus ditolak. 3. Kecenderungan dogma yang ketat, pandangan spiritual yang sempit dan kaku. Persona spiritual kerap kali ditandai dengan pandangan dogmatis yang kaku tentang apa yang dianggap benar atau salah dalam spiritualitas. Mereka memiliki aturan yang ketat tentang bagaimana orang harus berpikir, bertindak, dan merespons situasi. Dogma ini menciptakan jarak antara mereka dan orang lain yang tidak sesuai dengan pandangan tersebut, menempatkan mereka dalam posisi superioritas dan menolak semua yang dianggap tidak murni atau belum bangkit. Dengan membatasi diri pada pandangan yang sempit, mereka menghambat diri mereka sendiri untuk menyelami kebijaksanaan yang lebih luas dan hidup dalam keterbukaan. Mengakui tanda-tanda persona spiritual adalah langkah penting dalam perjalanan menuju keaslian. Persona spiritual adalah pelarian dari kompleksitas dan ketidaksempurnaan hidup, tetapi kebangkitan sejati membawa kita untuk melihat seluruh pengalaman hidup dengan hati terbuka. Ini bukan sekadar tentang mencapai ketenangan atau keindahan yang sempurna, melainkan tentang berani menerima kerentanan, kebingungan, dan konflik dengan kasih sayang dan kejujuran. Pada akhirnya, kebangkitan sejati membawa kita ke dalam perjalanan yang berani dan otentik, yang tidak membutuhkan kedok atau perisai. Di sini, kita bukan sekadar belajar untuk hidup damai, tetapi untuk benar-benar hadir, dengan seluruh diri kita, tanpa ketakutan atau penolakan terhadap apa yang ada di dalam dan di sekitar kita.
persona spiritual mungkin memberikan kenyamanan sementara, tetapi kebangkitan sejati mengajarkan kita untuk merangkul keutuhan hidup. Teresa tumbuh di sebuah keluarga kelas menengah ke atas, di mana harapan dan tekanan untuk meraih kesuksesan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-harinya. Dalam lingkungannya, standar keberhasilan ditentukan oleh status sosial, karier yang prestisius, dan gaya hidup mewah. Namun, di balik segala kemapanan ini, Teresa merasa ada kekosongan yang tidak dapat ia pahami. Pengalaman pahit dan kegagalan yang ia alami dalam hubungannya dengan orang-orang terdekat semakin memperkuat keresahannya. Pencariannya akan makna hidup membawanya ke dunia spiritual, tempat yang menurutnya bisa menjadi pelarian dari rasa sakit dan penderitaan yang menghantui. Saat pertama kali mengenal dunia spiritual, Teresa merasa menemukan kedamaian. Ia mulai mempelajari meditasi, membaca buku-buku pencerahan, dan menghadiri berbagai kelas yoga. Di tengah proses ini, Teresa merasa mendapat kesempatan untuk membangun identitas baru. Ia memilih nama Shanti, yang berarti kedamaian, sebagai simbol kelahiran dirinya yang baru, sosok yang telah meninggalkan segala penderitaan masa lalu. Namun, tanpa disadarinya, nama dan identitas Shanti menjadi topeng. Persona ini adalah lapisan yang ia bangun untuk melindungi dirinya dari rasa sakit yang belum selesai ia hadapi. Alih-alih menggali kedalaman dirinya yang terluka, Teresa mulai menampilkan sosok Shanti yang selalu damai, tidak pernah terganggu, dan tampak bijaksana. Ia berusaha keras mempertahankan citra ini, bahkan ketika hati kecilnya tahu bahwa kedamaian sejati belum ia capai. Di hadapan orang lain, Teresa tampak sempurna dalam citra spiritualnya. Ia memakai pakaian sederhana dengan warna-warna lembut, mengucapkan kata-kata yang penuh kasih, dan selalu tersenyum menenangkan. Namun, di balik senyum Shanti, Teresa sebenarnya sedang melarikan diri dari bayang-bayang dirinya yang nyata, sisi yang terluka, kecewa, dan penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab. Persona spiritual ini menciptakan benteng yang melindunginya dari luka, tetapi juga menjauhkan dirinya dari perjalanan penyembuhan sejati. Bersama dengan nama dan identitas barunya, Teresa menciptakan aturan-aturan ketat dalam hidupnya, meyakini bahwa kebangkitan spiritual hanya bisa dicapai dengan cara tertentu. Ia menghindari orang-orang yang menurutnya negatif atau tidak sejalan dengan energi spiritual, seolah-olah lingkungan eksternal adalah satu-satunya yang bisa memengaruhi ketenangannya. Dalam interaksinya, Teresa seringkali memberikan nasihat bijak dengan nada yang terkesan penuh belas kasih, tetapi sebenarnya penuh dengan perasaan superioritas. Dalam dirinya, Teresa merasa bahwa ia berada di tingkat yang berbeda dari mereka yang tidak berada di jalur spiritual. Namun, perlahan-lahan, Teresa mulai merasakan ketegangan batin yang ia hindari. Persona Shanti membuatnya tampak kuat dan damai, tetapi sebenarnya justru menahan rasa sakit yang ingin ia lepaskan. Setiap kali ia berhadapan dengan masalah atau konflik, Teresa mengabaikan emosinya, memaksakan diri untuk tetap damai dan bersikap tenang, bahkan ketika hatinya bergolak. Kedamaian yang ia bangun ternyata hanyalah ilusi yang rapuh, sebuah kedamaian semu yang justru memperburuk kesenjangan antara dirinya yang sejati dan identitas spiritual yang ia pertahankan. Persona Shanti yang dibangun Teresa akhirnya membuatnya semakin jauh dari dirinya yang sebenarnya. Dalam upaya untuk selalu terlihat bijak, tenang, dan damai, ia kehilangan keterhubungan dengan aspek manusiawinya yang paling mendasar, keberanian untuk merasa, mengakui luka, dan menghadapi kompleksitas emosinya. Persona spiritual ini menjadi penjara yang halus, mengurung dirinya dalam harapan-harapan yang ia ciptakan sendiri. Alih-alih menemukan penyembuhan sejati, Teresa semakin terperangkap dalam ilusi kedamaian yang ia ciptakan. Pada akhirnya, ia menyadari bahwa persona Shanti bukanlah dirinya yang sejati, melainkan topeng yang ia pakai untuk menghindari kenyataan. Di balik citra spiritual yang ia bangun, ada kekosongan dan kerinduan untuk terhubung dengan diri yang otentik. Persona Shanti telah mengasingkan Teresa dari perjalanan kebangkitan yang sejati, dari keberanian untuk menghadapi ketidaksempurnaan dan kejujuran untuk mengakui sisi dirinya yang rapuh. Kisah Teresa adalah cerminan dari jebakan persona spiritual yang seringkali tidak kita sadari.
Persona ini mungkin memberikan rasa aman sementara, tetapi tidak membawa kita menuju keaslian. Kebangkitan sejati bukanlah tentang menjadi sempurna atau terlihat bijaksana sepanjang waktu. Kebangkitan sejati adalah keberanian untuk menerima setiap sisi diri, dari yang terluka hingga yang bijaksana, dari yang kuat hingga yang rapuh. Dengan melepaskan persona Shanti, Teresa dapat memulai perjalanan baru yang penuh kejujuran dan keberanian. Ini adalah perjalanan pulang ke dalam dirinya sendiri, di mana ia tidak lagi harus menyembunyikan atau menutupi luka, tetapi merangkulnya dengan penuh kasih dan kesadaran. Perjalanan ini adalah langkah menuju kebangkitan sejati, di mana kedamaian yang ia rasakan bukan lagi topeng, melainkan perasaan yang tumbuh dari keberanian menghadapi hidup apa adanya. Persona spiritual, meski tampak menenangkan dan memberikan kepercayaan diri, membawa dampak yang jauh lebih dalam daripada yang terlihat di permukaan. Alih-alih membuka jalan menuju pencerahan dan kebangkitan sejati, persona ini menutup pintu bagi pertumbuhan batin yang autentik. Di balik lapisan-lapisan citra spiritual yang diciptakan, seseorang sebenarnya hanya memperkuat ego yang ia coba tinggalkan. Efek dari jebakan ini tidak hanya menciptakan penipuan bagi diri sendiri, tetapi juga menghambat proses transformasi sejati yang dapat membawa seseorang pada kedamaian batin yang lebih dalam. Berikut dampak negatif dari persona spiritual. 1. Menyebabkan penipuan diri dan orang lain. Persona spiritual adalah mekanisme perlindungan yang melibatkan penipuan diri yang mendalam. Ketika seseorang membangun identitas spiritual yang palsu, ia tidak hanya berbohong kepada orang lain, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Persona ini memberikan ilusi bahwa ia telah mencapai pencerahan, bahwa ia telah berada di atas permasalahan duniawi. Namun, di balik semua itu, ego sedang memperkuat dirinya dengan lapisan baru, mengaburkan realitas batin yang sesungguhnya. Penipuan diri ini dapat sangat kuat, sehingga bahkan orang yang dekat sekalipun tidak akan menyadari lapisan kepalsuan yang ada di dalam diri mereka. Teman dan keluarga melihat seseorang yang tampak damai, bijaksana, dan terjaga, namun mereka hanya melihat permukaan yang dipoles. Persona spiritual yang terpahat dengan baik ini menipu, menciptakan gambaran diri yang bertolak belakang dengan kebenaran dalam dirinya. Ini adalah kebohongan yang halus, yang merampas kesempatan orang tersebut untuk jujur menghadapi bagian-bagian diri yang sebenarnya membutuhkan perhatian dan penerimaan. 2. Menjadi penghalang terhadap kebangkitan sejati. Saat seseorang terjebak dalam persona spiritual, mereka menutup pintu terhadap kebangkitan sejati. Kebangkitan sejati menuntut keberanian untuk menyingkap setiap lapisan ego, menghadapi bayangan diri, dan merangkul kekurangan dan kerentanan. Tetapi persona spiritual melindungi diri dari bayang-bayang ini, membuat seseorang merasa bahwa mereka telah sampai pada tujuan, ketika sebenarnya mereka baru memulai perjalanan. Kepalsuan ini menghalangi seseorang dari transformasi sejati yang hanya dapat terjadi ketika mereka siap untuk menghadapi sisi-sisi terdalam dari diri mereka sendiri. Persona ini menciptakan dinding yang memisahkan mereka dari pengalaman emosional yang penuh. Seseorang yang terjebak dalam persona spiritual tidak akan berani menghadapi rasa sakit, keraguan, atau ketakutan karena merasa bahwa emosi-emosi ini bertentangan dengan citra spiritual mereka. Alih-alih melihat tantangan dan penderitaan sebagai bagian dari perjalanan, mereka mengabaikan atau menekan aspek-aspek tersebut, merasa bahwa orang yang tercerahkan harus tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh gejolak batin. Ini adalah kebohongan yang mengunci seseorang dalam ketidakautentikan, menjauhkan mereka dari perjalanan yang lebih dalam menuju penyembuhan dan penerimaan penuh. 3. Kehilangan keterhubungan dengan kemanusiaan. Persona spiritual menciptakan jarak antara seseorang dengan orang-orang di sekitarnya. Ketika seseorang merasa bahwa mereka berada di tingkat yang lebih tinggi, atau bahwa mereka telah mencapai pengetahuan yang orang lain belum capai, mereka cenderung terisolasi. Mereka melihat orang lain sebagai kurang sadar atau belum terbangun, dan pandangan ini menciptakan penghalang yang tidak terlihat. Kehilangan keterhubungan dengan kemanusiaan berarti mereka kehilangan pengalaman berharga dari hubungan yang sejati, dari berbagi kejujuran dan kerentanan dengan sesama.
Tanpa sadar, persona spiritual menjadikan seseorang jauh dari emosi manusiawi yang seharusnya mereka peluk dan terima. Mereka melihat kelemahan orang lain sebagai sesuatu yang rendah atau kurang berkembang, padahal kerentanan adalah inti dari kemanusiaan kita. Ketika seseorang tidak bisa menerima kelemahan dalam diri orang lain, sebenarnya mereka juga menolak kelemahan dalam diri sendiri. Persona ini adalah pelindung ego yang sangat halus, yang secara tidak langsung memperdalam jurang pemisah antara mereka dengan sesama. 4. Memperkuat ego dengan identitas baru. Salah satu ironi dari persona spiritual adalah bahwa ia memperkuat ego dengan identitas baru yang tampak suci atau terbangun. Ego, yang tadinya berjuang untuk mendominasi melalui identitas duniawi, kini menemukan cara untuk hidup melalui identitas spiritual. Ketika seseorang terlalu terikat pada citra diri sebagai orang bijaksana atau pribadi yang damai, ego secara halus memperkuat kedudukannya dalam kehidupan mereka. Identitas ini menjadi sarana baru bagi ego untuk mendominasi, dengan memanfaatkan spiritualitas sebagai tameng. Dalam citra diri yang telah terbentuk, ego menemukan rasa aman dan kekuatan, yang sebenarnya jauh dari kebangkitan sejati. Kebangkitan sejati menuntut penghilangan identitas sebagai proses menuju kesadaran yang lebih tinggi, bukan sekadar mengubah identitas yang lama menjadi yang baru. Identitas ini hanya memperkokoh dinding yang menghalangi seseorang dari merasakan kemurnian diri tanpa embel-embel apapun. 5. Menghambat transformasi yang lebih dalam. Persona spiritual adalah penghalang yang sangat halus, tetapi kuat dalam proses transformasi batin. Saat seseorang membiarkan diri terperangkap dalam ilusi kedamaian dan kebijaksanaan yang sebenarnya tidak autentik, mereka juga mengabaikan kesempatan untuk bertransformasi secara lebih mendalam. Persona ini membuat seseorang merasa telah mencapai tujuan, padahal masih banyak lapisan yang perlu diselami. Transformasi sejati tidak hanya terjadi dalam ketenangan atau rasa damai, melainkan dalam kemampuan untuk menerima seluruh spektrum pengalaman, baik suka maupun duka, terang maupun gelap. Seseorang yang terjebak dalam persona spiritual, terjebak dalam dunia yang satu dimensi, di mana mereka hanya memperbolehkan sisi positif dan tercerahkan untuk muncul, sementara sisi-sisi yang rapuh dan gelap ditekan ke dalam bayang-bayang. Dampak negatif persona spiritual sangatlah signifikan. Di balik kedok kedamaian dan kebijaksanaan, ada ilusi yang menghambat perjalanan menuju keaslian. Kebangkitan sejati tidak membutuhkan topeng atau citra, ia menuntut keberanian untuk melepaskan semua identitas, semua ilusi, dan menghadapi setiap aspek diri, baik yang terang maupun yang gelap. Ini adalah perjalanan yang mungkin penuh dengan tantangan, tetapi juga dengan penerimaan dan kedalaman. Dengan menyadari dampak negatif dari persona spiritual, seseorang dapat melangkah menuju kebangkitan sejati dengan kesadaran yang lebih tajam dan hati yang terbuka. Kebangkitan sejati tidak datang dari penciptaan identitas baru, tetapi dari penemuan diri yang autentik dan tanpa batas. Hanya ketika seseorang berani melepas segala lapisan ego dan citra, mereka benar-benar siap untuk merangkul kehidupan dengan kejujuran, penerimaan, dan kedamaian yang sebenarnya. Mengenali persona spiritual dalam diri sendiri atau orang lain adalah langkah pertama untuk keluar dari jebakan yang halus ini. Dengan menyadari tanda-tanda persona spiritual, kita dapat melangkah lebih dekat pada perjalanan kebangkitan yang otentik dan menyentuh kedamaian yang sejati. Menghindari ilusi kedamaian semu membutuhkan keberanian dan kesediaan untuk melihat lebih dalam, melampaui tampilan luar, serta menembus bayangan ego yang tersembunyi. Berikut adalah beberapa tanda untuk mengenali keberadaan persona spiritual dan menemukan jalan menuju integritas batin. 1. Perhatikan sensasi pura-pura. Persona spiritual seringkali terasa seperti topeng yang dipaksakan. Anda mungkin mendeteksi kejanggalan ketika seseorang berbicara dengan nada damai atau bijaksana yang tampak dibuat-buat. Orang yang mengenakan persona spiritual cenderung berusaha keras menampilkan ketenangan atau kedamaian, namun ketenangan ini tidak bersumber dari batin yang benar-benar damai. Ketika berbicara dengan mereka, ada kesan bahwa mereka menahan diri dari kejujuran emosional, menutupi kegelisahan atau ketidaksempurnaan manusiawi yang sebenarnya.
Sensasi pura-pura ini adalah petunjuk halus, sebuah alarm kecil yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak sepenuhnya autentik. Ketika kita mampu merasakan tanda ini dalam diri kita atau orang lain, ini adalah undangan untuk menggali lebih dalam. Apakah kedamaian yang kita tampilkan benar-benar bersumber dari dalam? Ataukah hanya lapisan di permukaan yang kita gunakan untuk menutupi gejolak yang sesungguhnya? Pertanyaan ini dapat mengantarkan kita menuju integritas dan kejujuran dalam menjalani hidup. 2. Waspadai belas kasih yang merendahkan. Belas kasih sejati memancar dari rasa kasih yang mendalam dan kesadaran akan penderitaan orang lain, tanpa keinginan untuk terlihat lebih unggul atau lebih bijaksana. Namun, dalam persona spiritual, belas kasih sering digunakan sebagai sarana untuk menunjukkan superioritas. Mereka yang terjebak dalam persona ini cenderung memberi nasihat atau pertolongan dengan nada yang merendahkan, seolah-olah hanya mereka yang mampu memahami kebenaran atau tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Jika Anda merasa bantuan atau nasihat seseorang terasa lebih sebagai upaya untuk menunjukkan keunggulan spiritual daripada ketulusan, ini bisa menjadi tanda persona spiritual. Belas kasih yang sejati tidak mempermalukan atau merendahkan orang lain, tetapi bersifat lembut dan inklusif. Mengenali perbedaan ini dapat membantu kita menjauhkan diri dari jebakan persona spiritual dan belajar memberikan bantuan dengan tulus, tanpa ego. 3. Identifikasi keterlibatan emosi yang rendah. Salah satu ciri utama persona spiritual adalah kecenderungan untuk menghindari emosi negatif atau penolakan terhadap aspek-aspek manusia yang rumit dan seringkali menyakitkan. Seseorang yang terjebak dalam persona ini akan menghindari konfrontasi emosi atau situasi yang tidak menyenangkan, karena takut bahwa hal ini akan mengguncang citra spiritual mereka. Mereka mungkin mengatakan bahwa semua adalah bagian dari ilusi, atau bahwa segala sesuatu hanya energi untuk menghindari keterlibatan yang sebenarnya dengan pengalaman manusia yang rawan dan kompleks. Orang yang terhubung secara autentik dengan spiritualitasnya tidak menghindar dari emosi negatif atau konflik batin, tetapi menghadapinya sebagai bagian dari pengalaman manusia yang kaya. Menerima kompleksitas emosi adalah tanda dari kedewasaan batin, dan bukan sesuatu yang bertentangan dengan kebangkitan spiritual. Jika kita atau orang di sekitar kita menghindari emosi negatif, ini bisa menjadi tanda bahwa persona spiritual telah mengambil alih. 4. Performa spiritual yang berlebihan. Mengenakan persona spiritual seringkali melibatkan performativitas, upaya untuk menampilkan diri sebagai orang yang tercerahkan melalui penampilan, perilaku, atau cara berbicara yang sangat dibuat-buat. Seseorang mungkin berbicara dengan cara yang terlalu lembut, selalu menggunakan jargon spiritual, atau mengenakan pakaian yang tampak terinspirasi dari budaya-budaya spiritual. Semua ini mungkin dilakukan dengan harapan bahwa orang lain akan menganggap mereka sebagai pribadi yang lebih tinggi atau lebih mendalam secara spiritual. Performa yang berlebihan ini adalah tanda ego yang ingin diakui dalam bentuk yang berbeda. Alih-alih mencari kedamaian dan kebangkitan yang sejati, ego mencari validasi dan pengakuan melalui cara-cara baru yang tampak spiritual. Jika kita terlalu sibuk membangun citra diri sebagai pribadi yang spiritual, kita kehilangan kesempatan untuk benar-benar bertransformasi. Keaslian dalam spiritualitas tidak membutuhkan tampilan atau kata-kata tertentu. Ia hanya membutuhkan kehadiran penuh dan keterbukaan hati. Menghindari jebakan persona spiritual membutuhkan kejujuran dan keberanian untuk melihat diri tanpa ilusi. Ini adalah perjalanan yang menantang, tetapi esensial bagi siapapun yang mencari kebangkitan sejati. Jalan pulang ke diri yang autentik tidak membutuhkan topeng atau identitas yang dibuat-buat. Ia hanya membutuhkan kesediaan untuk menghadapi semua sisi diri, dari yang terang hingga yang gelap, dari yang damai hingga yang terluka. Dengan mengenali tanda-tanda persona spiritual, kita dapat mulai membedakan antara kedamaian yang sebenarnya dan kedamaian yang semu. Kebangkitan sejati bukanlah pencapaian atau performa, tetapi sebuah proses penerimaan penuh akan diri yang apa adanya. Dengan kepekaan dan kesadaran, kita bisa menembus lapisan-lapisan ego yang tersembunyi, menuju pada esensi sejati kita yang lebih dalam, jujur, dan damai.
Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.